Ini artinya dengan disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI itu tidak menghidupkan kembali dui fungsi yang pernah hidup di era Orde Baru. Assalamualaikum, sahabat Sarjana Pegon. Masih membahas UU TNI yang disahkan, yang konon katanya banyak menuai kontroversi. Banyak kalangan yang tidak setuju, bahkan turun ke jalan langsung untuk menolak disahkannya RUU TNI ini menjadi UU TNI. Mereka menilai dengan disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI itu berarti menghidup era Orde Baru. Apakah benar seperti itu? Baik, sebelum ke inti, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu dui fungsi yang dimaksud. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, memiliki dua tugas, yaitu yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Oke, sekarang kita fokus. Sekali lagi fokus ke tugas ABRI yang kedua, yaitu memegang kekuasaan dan mengatur negara di era Orde Baru. Di Orde Baru, ABRI memiliki kekuasaan yang sangat luas dan berperan besar pula dalam mengatur negara. Pada waktu itu, hampir semua sektor pemerintah dikuasai. Bahkan, pada tahun 1970, sebanyak 92% gubernur dijabat oleh anggota ABRI atau anggota militer dan yang tidak kalah mencengangkannya, pada tahun 1987 setelah pemilu tepatnya, sebanyak 80% anggota DPR berasal dari fraksi ABRI. Bukan hanya itu, pada waktu itu anggota ABRI juga menjadi bagian kabinet Soeharto sebagai menteri. Jadi, sangatlah wajar jika pada waktu itu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, jabatan publik banyak diisi oleh ABRI. Karena sistem pemerintahannya tidak transparan, ABRI dijadikan alat kekuasaan oleh Soeharto pada saat itu. Oke, sekarang kita berbicara RUU TNI yang disahkan pada waktu itu. Apakah benar dengan disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI itu berarti menghidupkan kembali dui fungsi ABRI yang pernah hidup pada masa Orde Baru? Tentu jawabannya tidak. Karena UU TNI sendiri melarang TNI untuk menduduki jabatan sipil dan jika keprajuritan kecuali menduduki jabatan yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Ini artinya dengan disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI itu tidak menghidupkan kembali dui fungsi yang pernah hidup di era Orde Baru. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, para pendemo-pendemo itu paham. Artinya, sebelum kita turun ke jalan demo itu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Oke, silahkan berkomentar. Pendapat saya benar berkemungkinan salah, dan pendapat Anda salah berkemungkinan benar. Salam Sarjana Pegon.